Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membahas tentang teori, sastra, dan hipotesis. Kelompok 2 sendiri terdiri dari anggota yaitu Dea Nurisya Isnayani NPM 015, Arina Bunganintias NPM 048, Tita Ulia Salsabila NPM 049, Aprilia Trisafrika NPM 050, Deran Dafara NPM 053. Sumber teori. Teori adalah jaringan hipotesis atau gagasan yang mencakup semua yang di bawah pin satu atau lebih hipotesis. Dalam bab 1, kami menggambarkan teori sebagai satu set penjelasan tentatif yang digunakan membenarkan pengamatan yang beragam. Hipotesis adalah yang diduga, kemungkinan hubungan sebab akibat antara dua atau lebih konsep atau variabel. Konsep adalah ide-ide abstrak, tidak langsung dapat diamati atau diukur. Yang pertama-tama harus dioperasionalkan dalam beberapa cara untuk memberikan indikator yang terukur. Konstruk adalah ukuran yang tidak langsung dari konsep yang biasanya dihasilkan dalam bentuk pernyataan multi-item. Jumlah dari serangkaian tanggapan yang valid dan andal terhadap konstruk memberikan ukuran konsep. Variabel adalah item yang dapat diamati mengasumsikan nilai yang berbeda. Validitas adalah mengukur sejauh mana penelitian kami mencapai apa yang ditetapkan untuk dilakukan. Cara mencari validitas konstruk bisa dilihat dari gambar 3.1, yaitu teori mengarah ke abstrak konsep. Abstrak konsep mengarah ke dua bagian, yaitu variabel dan konstruksi yang valid. Variabel mengarah ke dua bagian, yaitu yang dapat diamati dan variabel proksi, sedangkan konstruksi yang valid dapat mengarah ke dapat diandalkan atau pengukuran. Ekonomi. Penelitian awal Canning 1929 dan Edwards 1938 menggunakan analisis ekonomi yang secara deduktif untuk mengembangkan pendekatan alternatif untuk penentuan pendapatan. Berteori yang kemudian dikomunikasikan dengan temuan normatif oleh Bedford 1965 untuk memberikan kerangka konseptual untuk pendapatan penentuan. Jauh sebelumnya, teori neoklasik perusahaan telah membentuk kerangka kerja ekonomi dengan asumsi mendasar, yaitu pengambilan keputusan oleh individu yang rasional, memaksimalkan keuntungan bekerja di bawah kondisi kepastian dengan informasi yang tersedia secara bebas. Tetapi teori neoklasik tidak membantu memberikan panduan tentang perilaku praktis individu tanpa memodifikasi signifikan pada teori umum dan relaksasi asumsi kuncinya. Friedman 1953 menetapkan perspektif ekonomi positif yang mana bahwa tujuan teori adalah untuk memungkinkan kita membuat prediksi yang dapat diverifikasi. Simon 1959 mengembangkan konsep rasionalitas terbatas yang memungkinkan munculnya perilaku memuaskan daripada memaksimalkan. Kahneman dan Tversky 1972 mengakui bahwa pengambilan keputusan ini bahwa kondisi ketidakpastian membutuhkan pengembangan teori perilaku yang tepat, teori yang telah mengarah ke aliran akuntansi. Dembski dan Feltham 1976 mengeksplorasi teori-teori ekonomi informasi. Waltz dan Zimmerman 1978 mengembangkan konsep kepentingan pribadi manajerial itu sendiri merupakan gagasan neoklasik sebagai bagian dari hubungan prinsipal agen. Macintosh 1994 merinci paradigma proses kerja yang dirancang oleh Marx and Engels dan yang didasarkan pada tradisi ekonomi politik. Masing-masing perkembangan tersebut memiliki pengaruh yang luas terhadap penelitian akuntansi, khususnya dalam hal proses pengambilan keputusan, motif membuat keputusan, dan cara informasi akuntansi digunakan. Lalu untuk bagian keuangan, meskipun kita mungkin menganggap keuangan sebagai subdisiplin ilmu ekonomi, perkembangan di bidang ini memiliki pengaruh radikal pada penelitian akuntansi yang layak untuk dipertimbangkan secara terpisah. Kemajuan dalam teori keuangan memiliki implikasi terutama untuk penelitian dalam manajemen keuangan, kebijakan perusahaan, dan perilaku investor. Seperti yang dirumuskan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1958, mengembangkan teori tentang resiko yang terkait dengan struktur modal. Kemudian menurut Fama pada tahun 1970 mengembangkan gagasan efisiensi pasar yang terkait dengan pengolahan informasi harga saham.
Lalu, menurut Black dan Scholes, pada tahun 1973 merumuskan model penetapan harga opsi sebagai sarana untuk menangani pengambilan keputusan dalam kondisi yang tidak pasti. Kemudian, perilaku organisasi. Robbins pada tahun 1995 mengamati 3 tingkat kepentingan penelitian dalam perilaku organisasi, masing-masing terkait dengan individu, kelompok, dan sistem organisasi. Dan beliau mengembangkan kerangka teoritis untuk masing-masing. Model di tingkat individu sangat dipengaruhi oleh disiplin psikologi, sedangkan pada kelompok dan tingkat organisasi lebih dipengaruhi oleh sosiologi dan psikologi sosial. Semua sangat berpengaruh dalam perkembangan penelitian akuntansi. Fokus individu melihat kontribusi pengetahuan dari dampak, misalnya pembelajaran, motivasi, kepribadian, persepsi, pelatihan, kepemimpinan, kepuasan kerja, pengambilan keputusan, penilaian kinerja, sikap, dan perilaku, bersama dengan hubungannya dengan biografi karakteristik. Pilihan dari banyak teori yang dihasilkan di area ini menggambarkan aplikasi akuntansi potensial mereka. Fokus kelompok melihat kontribusi pengetahuan tentang dampak dari dinamika dan proses kelompok, komunikasi, perilaku dan sikap perubahan, norma, peran, status, kekuasaan, dan konflik. Untuk fokus sistem organisasi, melihat kontribusi pada pengetahuan tentang dampak budaya dan perubahan organisasi, struktur dan hierarki, konflik dan struktur kekuasaan, bersama dengan hubungannya dengan sumber daya manusia, kebijakan, dan desain pekerjaan. Mencari literatur. Pencarian kata kunci dalam database yang relevan akan menghasilkan banyak abstrak yang tampaknya relevan dan sejumlah kecil makalah penting. Kita perlu menelusuri lebih lanjut dari makalah-makalah ini dan makalah-makalah berikutnya dengan memperhatikan daftar referensi mereka dan referensi dari referensi. Masih belum ada cara mudah untuk melakukan ini, karena database online itu sering berhenti sekitar tahun 1988, yang membuat artikel jurnal hard copy menjadi penting, baik melalui kepemilikan serial perpustakaan atau melalui pinjaman antar perpustakaan. Hasil pencarian semacam ini akan menjadi banyak kertas yang seharusnya mengungkapkan, yang pertama, beberapa makalah kunci, literatur money di daerah tersebut yang akan memotivasi penelitian lebih lanjut. Yang kedua, bukti apa yang kita ketahui atau batasan-batasan pengetahuan kita saat ini. Dan sama pentingnya, apa yang belum kita ketahui, karena masih merupakan penelitian masa depan atau sifat temuan empiris juga akan menunjukkan apa kami tidak yakin karena temuan yang tidak konsisten atau kontradiktif. Yang ketiga ada indikasi kerangka teoris yang kemungkinan akan memandu masa depan penelitian di area tersebut dan implikasinya untuk penelitian kasus ini. Yang keempat, pencarian selanjutnya dari tesis yang baru saja diselesaikan, presentasi, konferensi, dan kertas kerja yang akan mengungkapkan kedua jalan penelitian saat ini sedang dieksplorasi, kemungkinan 2 tahun sebelum publikasi, dan penting kesenjangan yang masih terlihat. Yang kelima, teori-teori yang akan menunjukkan hubungan yang dapat kita pertanggungjawabkan. Literatur menjadi yang utama kandidat untuk muncul dalam metode konseptual awal. Kemudian memodelkan hubungan. Hubungan yang mendasar adalah hubungan antara dua variabel yang menarik dengan hubungan yang dipengaruhi oleh kelompok variabel lain. Pada tahap ini, kita hanya memiliki asosiasi. Kita tidak dapat mendalilkan arah kausal tanpa beberapa teori yang mendukung. Karena itu berpotensi mulai dari kausalitas timbal balik, di mana variabel dependen dan independen dapat dibayangkan reversibel dalam peran mereka, sampai hipotesis saingan dapat dihilangkan. Ada hubungan antara tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan dan jumlah analis investasi yang mengikuti atau menganalisis, melaporkan, dan mengeluarkan rekomendasi perusahaan tersebut. Sebuah hubungan sebab akibat di kedua arah adalah linear, dengan masing-masing didukung oleh penjelasan tadi yang pertama.
Pertimbangan lebih lanjut adalah sifat dari variabel berpengaruh dalam model. Spesifikasi yang lebih ketat dari peran mereka yang tepat akan sangat membantu karena akan menentukan baik bagaimana kita mengelola kendali mereka dan bagaimana kita mengarahkan temuan selanjutnya ke analisis statistik, di mana variabel berpengaruh dapat dianggap intervensi. Kami memiliki model yang ditunjukkan pada gambar 3.3. Tidak ada lagi hubungan langsung antara variabel independen dengan dependen asli, dan sebaliknya, variabel intervening secara efektif merupakan variabel dependen dalam satu hubungan atau kiri, dan dependen variabel dalam hubungan kedua atau kanan. Selanjutnya, pada gambar 3.4 mengilustrasikan contoh yang mungkin dari pengaturan ini, di mana pengenalan inovasi akuntansi tertentu berdampak pada adopsi dan pemantauan ukuran kinerja non-keuangan. Fokus baru inilah bukan inovasi asli itu sendiri, yang menyebabkan peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan. Implikasi untuk analisis statistik dari model seperti itu adalah bahwa kita harus mengadopsi pendekatan regresi parsial. Dampak inovasi akuntansi mungkin tergantung pada variabel moderasi pada gambar 3.6. Dengan demikian, kekuatan hubungan mungkin tergantung pada ukuran perusahaan, sehingga asosiasi itu tergantung pada perusahaan yang lebih besar dari tingkat tertentu, di mana variabel dikotomis digunakan untuk mengurangi kesalahan pengukuran, yaitu perusahaan besar atau kecil. Maka, moderate regression analysis atau MRA adalah bentuk analisis yang tepat dan umumnya digunakan dalam studi pemodelan kontingensi. Variabel-variabel yang berpengaruh mungkin berlebihan terhadap hubungan kepentingan karena variabel-variabel tersebut berdampak pada masing-masing secara terpisah dengan memberikan pengaruh utama dan ditunjukkan pada gambar 3.7. Untuk menguji setiap hubungan antara variabel yang menarik, baik kita harus memeriksa korelasi parsial atau kita harus mengontrol efek dari siklus bisnis dengan membatasi pengumpulan data kita ke satu tingkat ekonomi tertentu. Kondisi seperti ini yang disarankan pada gambar 3.8. Model sederhana ini mungkin lebih rumit dengan menghasilkan beberapa variabel penjelas yang efek simultannya perlu diperiksa. Misalnya, penjelasan tentang kegagalan bisnis. Taylor 1923, seperti yang diilustrasikan pada gambar 3.9, biasanya akan dikaitkan dengan ketergantungan pada setidaknya 4 variabel keuangan, yaitu mengukur profitabilitas, resiko, likuiditas, dan modal kerja, dengan efek yang dimoderasi oleh karakteristik khusus perusahaan lainnya. Mengembangkan hipotesis. Hipotesis harus dapat diuji atau diukur. Pengujian dan pengukuran ini dapat menggunakan skala pengukuran rasio, interval, ordinal, nominal, dan metode analisis. Setelah adanya penelitian yang konsisten dengan teori yang telah dirumuskan dan juga desain penelitian telah ditentukan, diperlukan pengembangan hipotesis untuk pengujian. Teori dan literatur yang ada harus mendorong pembentukan hipotesis sehingga apa yang ingin diteliti layak berdasarkan bukti yang ada. Hipotesis biasanya akan dinyatakan dalam bentuk nol atau alternatif. Hipotesis nol atau H0 mengendalikan adanya hubungan variabel yang menarik. Hipotesis diuji dengan mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa secara statistik hipotesis memiliki asumsi yang masuk akal. Jika tidak memiliki bukti yang cukup kuat, maka akan disarankan ke arah kausalitas. Hipotesis alternatif atau H1 mengendalikan adanya hubungan terarah dan bukti yang dikumpulkan
harus menunjukkan bahwa temuan tidak konsisten dengan tidak ada hubungan yang signifikan atau posisi nol. Dalam melakukan pengujian hipotesis, kemungkinan dihadapkan pada dua kesalahan, yaitu yang pertama kesalahan tipe 1, penolakan hipotesis nol yang benar. Yang kedua, kesalahan tipe 2, yaitu penerimaan hipotesis nol yang salah. Jika hipotesis tidak didukung, maka harus mempertimbangkan kemungkinan penjelasan terhadap penelitian, mempertanyakan di mana ketidakkonsistenan kemungkinan yang muncul, dan mengumpulkan lebih banyak data untuk mereplikasi penelitian. Masalah validitas, keputusan atau trade-off mengenai reliabilitas dan validitas konstruk telah disebutkan sebelumnya, bahwa antara validitas internal dan validitas eksternal perlu mengenai pembahasan lebih lanjut. Ancaman validitas internal terbatas pada apa yang bisa salah selama penelitian berlangsung. Potensi kesalahan atau perubahan pada instrumen pengukuran dapat mendikte penggunaan satu versi instrumen untuk mengatasi masalah instrumentasi, tetapi masalah manipulasi dapat membuat hal ini menjadi tidak layak. Validitas eksternal mensyaratkan bahwa temuan penelitian mempunyai implikasi untuk perusahaan, negara, dan orang-orang dalam periode yang berbeda. Sayangnya, tingkat validitas internal tertinggi sering dikaitkan dengan temuan yang terbatas pada waktu, kasus, peserta, dan lokasi penelitian. Asumsi-asumsi ini kemudian memperkenalkan validitas eksternal menjadi lebih besar, yang pasti akan mengancam validitas internal. Hal inilah yang kemudian akan menjadi tantangan bagi peneliti-peneliti akuntansi. Setelah kita memecahkan definisi dari variabel dan metode kontrol kita, langkah selanjutnya yaitu kita masih harus untuk membuat pilihan berdasarkan informasi mengenai metode penelitian yang paling tepat untuk digunakan. Informasi ini dapat dikategorikan ke dalam 5 kategori besar. Yang pertama yaitu ada penalaran ilmiah, yang kedua penelitian sejarah dengan metode sumber sekunder, yang ketiga studi kasus dengan membutuhkan eksplorasi ekstensif di lapangan, yang keempat yaitu survei yang seringkali melibatkan pengambilan sampel dengan skala besar, dan yang terakhir yaitu ada eksperimen, baik itu di lapangan